Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. And I was born to praise you. I was born to praise you. And I was born to praise you. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. The merciful Creator made our prophets walk on water. I will praise you. I will praise you. In all of our misfortune, fall on you to rise above it. I will praise you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Yang kami hormati kaum muslimin warga Logandeng Gunung Kidul, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya pada pagi hari ini. Dan kami hormati pimpinan Ranting Muhammadiyah Logandeng beserta pengurusnya. Kemudian yang sangat kami hormati ayahanda kami Bapak Lurah Logandeng yang terus membersamai kami sejak kami di awal di sini. Matur nuwun sangat beserta dengan jajarannya dan para tamu undangan sekalian, wali santri, dan kita tadi dapat informasi datang rombongan dari Sidoarjo nggih. Alhamdulillah, dari Masjid Darussalam dan Yayasan Masjid Darussalam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini izinkan saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian memperkenalkan diri. Nama saya tadi sampun disampaikan oleh MC Muhammad Agung Bramantia. Saya asli Jogja. Jadi tadi pagi sebelum subuh sudah berangkat dari Jogja. Berangkat malam gelap, tapi alhamdulillah sampai di sini disambut dengan pagi dan wajah-wajah cerah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini membawa barokah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan saged dikumpulkan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang kami sampaikan. Kami teringat dengan amanah Undang-Undang Dasar. Jadi apa-apa nggih. Undang-Undang Dasar kita di pasal 31 ayat 3. Santri ada yang hafal enggak? Undang-Undang Dasar 31 ayat 3 tentang pendidikan. Di sana disebutkan bahwasanya pemerintah diamanahkan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan sistem pendidikan nasional yang berupaya untuk mewujudkan satu, masyarakat yang beriman, dua, bertakwa, tiga, berakhlak mulia, dengan sebuah sistem pendidikan yang diturunkan menjadi Juklis dan Juknas dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kemudian turunannya setelah tiga kata ini di dalam Undang-Undang Pendidikan Dasar menengah maupun tinggi kemudian ditambahkan menjadi siswa atau lulusan yang cerdas, kemudian kreatif, kemudian mandiri dan seterusnya. Bapak Ibu, ini yang kami sampaikan adalah bahwasanya kehadiran kami bersama dengan pondok dan yayasan
Itu adalah dalam rangka kita bersama-sama berpartisipasi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan pendidikan yang melahirkan generasi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, yayasan kami alhamdulillah ada di beberapa tempat, termasuk di sini sudah mendirikan mulai dari level PAUD sampai pendidikan pasca SMA. Alhamdulillah. Itu tadi undang-undang dasar. Kalau sekarang Pancasila, sila kelima, saya tanya ada yang hafal? Sila kelima. Apa adik-adik? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sana ada kata-kata keadilan sosial. Maka pendidikan kami insya Allah bersama dengan seluruh elemen masyarakat berusaha menghadirkan pendidikan yang berkeadilan sosial. Sosial kemasyarakatan warga Indonesia itu mulai dari yang di bawah garis kemiskinan sampai melambung tinggi di atas langit. Nah, karena yang sudah menggarap menengah ke atas itu sudah banyak, maka kemudian kami dengan segala kekurangannya mencoba untuk membidik yang menengah ke bawah. Sehingga pondok ini termasuk pondok tahfidz Al-Quran itu menerima santri dari berbagai wilayah di Indonesia dengan berbagai strata sosial ekonomi yang ada. Sehingga bagi yang duafa dan bagi yang yatim piatu, mereka insya Allah kita gratiskan, ataupun kalaupun membayar itu amat sangat terjangkau. Sehingga di sini kami kemudian dengan dua prinsip tadi, bagaimana menghadirkan pendidikan yang bisa mencetak generasi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kemudian dilandasi dengan jiwa berkeadilan sosial, maka kita berusaha untuk menghadirkan sistem pendidikan yang seperti ini. Tadi disampaikan terakhir bahwasanya Bapak Ibu sekalian sekarang sedang lenggah, sedang duduk di tanah yang belum lunas nih Pak. Jadi karena konsekuensi kita kemudian mengurusi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, kemudian berkebutuhan ekonomi khusus, maka kita memerlukan subsidi dari semua pihak, termasuk dari Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengabulkan segala keinginan kami untuk kemudian menghadirkan pendidikan yang mencetak generasi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berlandaskan keadilan sosial, didukung dengan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Saya kira tidak banyak yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Alhamdulillah setelah pandemi saya menghadiri salah satu pengajian yang cukup banyak ini Pak. Kalau di Jogja mungkin kami takmir masjid kampus UGM itu terakhir ketika mengadakan tarawih bersama, ya kurang lebih pesertanya seperti ini, tetapi di dalam masjid. Tapi sekarang ini di luar masjid, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kalau sinar matahari pagi menyapa kita semuanya, Bapak Ibu sekalian bisa berdoa agar semua cita-cita, semua hajat, dan semua kebutuhan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam Islam itu ada beberapa jenis salam. Kalau dilihat dari sisi yang mengucapkan maupun yang menjawab. Pertama, salam yang tidak boleh dijawab. Kedua, salam yang tidak ingin ada yang menjawab. Ketiga, salam yang wajib dijawab. Pinten? Tiga. Pertama,
salam yang tidak boleh dijawab. Yang pertama yaitu salamnya imam sholat. Imam pas sholat, assalamualaikum warahmatullah, jenengan makmum nggak boleh jawab. Kapan jawab? Yang kedua, salam yang nggak boleh dijawab adalah salamnya teman-teman kita dari agama lain. Kanjeng Nabi ngendika, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Kalau teman-teman kalian dari agama lain mengucapkan salam, jawablah wa alaikum. Titik sampai di situ. Yang ketiga, salam yang nggak boleh dijawab adalah salam ketika kita berada di dalam WC, buang hajat, nggak boleh menjawab salam. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar, anna rajulan yamurru wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fasallama falam yarudda alaihi. Bahwa ada seorang laki-laki yang pernah lewat sedangkan Nabi sedang buang air. Lalu laki-laki ini mengucapkan salam dan Nabi tidak menjawabnya. Boleh menjawab setelah keluar dari WC. Itu salam yang tidak boleh dijawab. Yang kedua, salam yang tidak ingin ada yang menjawab, yaitu salamnya jenengan ketika ziarah kubur. Ziarah kubur ucap salam, assalamualaikum ya ahlal diyar, ya ahlal kubur. Pengen dijawab? Malah lebih kafir. Itu salam yang tidak ingin ada yang menjawab. Ya, kita ucapkan salam sunnah Nabi, tapi kita tidak ingin ada yang menjawab. Gimana? Nah, yang ketiga, salam yang wajib dijawab, yaitu salamnya seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menjawabnya. Ngerti hukumnya nggak gitu? Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita banyak sekali kedatangan tamu istimewa. Di antaranya ada jamaah dari Masjid Darussalam Sidoarjo, Jawa Timur Sakbis. Dan ini perlu untuk kita contoh. Jadi jamaah Masjid Darussalam ini rihlah, rekreasi ke Jogja, ke Gunung Kidul, tapi nyambi ngaji. Hebat. Dolan ora dolan, tapi ada nilai ruhiyah, nilai ibadah. Kalau dulu kami ada program namanya KOTB, kajian on the bus. Pas zaman pandemi ini ora oleh kumpul-kumpul, ngumpul ning bis. Serius, kami ada program itu, bisa cek di YouTube. Ya, di original, kajian on the bus. Dalam bis ngaji kali pelaku-pelaku. Ya, jadi kita ada nilai pahalanya. Berikutnya ada tamu istimewa kami, guru kami, Ustadz Ridwan Hamidi, LC, MA, MPI. Ya, beliau pembina Pondok Al-Madinah dan beliau juga ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Jakarta. Beliau dulu dari Universitas Islam Madinah dan sekarang berdomisili di Jogja. Kami banyak belajar dari beliau dan beliau adalah guru kami. Seperti ungkapan yang disebutkan dalam bahasa Arab, idza ja'al ma batalat tayamum. Kalau ada air, tayamum batal. Paham ya? Kalau ada air, tayamum batal. Gandeng niki wonten guru kula, maka tayamum batal. Maka pagi ini untuk kajian jadwal kula nyuwun izin Bapak Ibu, kita persilahkan kepada Ustadz Ridwan Hamidi untuk memberikan petuah-petuah dari percikan-percikan air nasihat
yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Pada Ustaz Ridwan kami persilahkan, falyatafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana al-Islam wa ikhtara lana khairal anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Bapak Lurah yang kami hormati, Bapak Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah yang juga kami hormati, Ketua Dukuh, Ketua RT, RW, serta Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, termasuk tentu semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di kesempatan. Imam Al-Ghazali pernah ngasih nasihat kepada para guru, para ustadz, para kiai, bahwa kalau ada pengajian seperti ini, yang paling berjasa adalah orang yang meluangkan waktu untuk hadir, menyediakan telinganya, menyediakan pikiran dan hatinya untuk menyimak. Karena materi sebagus apapun, kalau seandainya tidak ada yang mau mendengarkan, maka tidak bermanfaat. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di tempat ini, dan kalau di Ustaz Regi menyampaikan dengan ukapan tawaduknya, ada istilah Ustaz Tayamum, lalu Ustaz Wudhu, nanti berikutnya ada Ustaz Mandi Besar gitu ya. Ya, tapi ini adalah bentuk tawaduknya beliau. Jadi kalau melihat materi yang sudah biasa Bapak Ibu sekalian dengarkan dari beliau, nanti mungkin malah justru bisa jadi kecewa kok diganti dengan Ustadz yang tidak menggembirakan atau tidak berkualitas. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sebagian kita sempat mendengar ada penghinaan yang dilakukan oleh dua orang politisi di India, dan ini baru rame pekan ini. Ramenya karena baru kali ini ada orang berani nekat melakukan penghinaan di tempat terbuka dan dalam kapasitasnya sebagai petinggi di sebuah partai yang sedang berkuasa di negara, dan dengan terang-terangan. Kemudian yang dihina adalah sesuatu yang sebetulnya di agama lain pun terjadi. Di agama lain pun terjadi. Jadi jelas masalahnya bukan karena yang dihina, yaitu Nabi Muhammad SAW, tapi memang kebenciannya kepada Islam. Dan inilah yang disebutkan oleh beberapa ustadz-ustadz kita dengan istilah Islamofobia. Nah, ini yang akan jadi tema kita, karena kebetulan saya di Komisi Dakwah MUI Daerah Istimewa Yogyakarta juga dapat amanah untuk mengenalkan kepada masyarakat secara luas apa itu Islamofobia. Ya, kebetulan contohnya baru hangat di pekan ini. Kita nggak cari, dan kita sama sekali tidak ingin ada orang menghina, apalagi menghina simbol-simbol agama. Nah, Islamofobia itu artinya apa? Biasanya dimaknai dengan 3. Yang pertama, takut dengan Islam. Jadi fobia itu artinya takut. Kalau Islamofobia artinya takut dengan Islam. Sama juga dengan fobia-fobia yang lain. Ada yang takut kegelapan. Begitu berada di tempat yang gelap, takut. Atau
takut dengan hal-hal yang lain yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau Islamofobia berarti takut dengan Islam. Kenapa takut? Maksudnya takut kalau seandainya Islam ini berkembang, Islam ini bertambah banyak penganutnya. Salah satu yang ditakuti kalau melihat jamaah pengajian sebanyak ini. Kalau yang dilihat pengajian di beberapa tempat yang dihadiri oleh jamaah dan warga, jumlahnya tadi berapa? 1.500 ya, lebih ya. Nah, melihat jumlah seperti ini menakutkan bagi mereka. Tentu kalau bagi penyelenggara menggembirakan, menyenangkan. Kita bersyukur dan tentu kita menyampaikan banyak terima kasih pada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan. Nah, ini dinamakan dengan Islamofobia. Dan ketika tadi saya mendengar di PCI oleh Ustaz Reki, ternyata pengajian seperti ini rutin setiap pekan, setiap Sabtu maksudnya. Jadi ini satu hal yang patut kita syukuri dan perlu kita rawat, kita jaga. Kalau tadi Ustaz Muhammad Agung Bramantia terakhir melihat suasana ini di Masjid Kampus UGM, memang di bulan Ramadan yang hadir luar biasa banyaknya di Masjid Kampus. Saya terakhir melihat suasana seperti ini di daerah yang dianggap tempat tertinggi di Pulau Jawa, di Pegunungan Dieng. Yang hadir ya kira-kira juga jumlahnya sekitar 1.500-an. Jadi mau pengajiannya subuh, mau pengajiannya malam, ya pokoknya jumlah yang hadir ya tidak kurang dari 1.000. Dan kalau kita yang melihat tentu menyenangkan suasana seperti ini. Tapi bagi yang tidak suka dengan Islam, suasana seperti ini justru menakutkan dan dianggap ancaman. Jadi sebetulnya masalahnya bukan dengan pengajiannya, tapi sejak awal sudah ada penyakit ini. Yang kedua, Islamofobia tadi bisa dimaknai dengan takut dengan Islam. Yang kedua bisa dimaknai benci dengan Islam. Sejak awal dengan semua yang berhubungan dengan Islam bencinya luar biasa. Apapun itu, melihat wanita berjilbab nggak suka, melihat ada orang pakai songkok, pakai peci, sarungan nggak suka, lihat orang berangkat ke masjid juga tidak suka. Beberapa hari ke depan insya Allah akan ada Idul Adha, ya juga suasana yang tidak disukai. Jadi sejak awal memang masalahnya sudah tidak suka, benci. Jadi kita mau berbuat apapun dianggap salah. Kenapa? Karena sejak awal sudah ada penyakit benci. Kan biasanya yang namanya benci itu kalau sudah tertanam kuat dalam diri, meskipun yang ada di hadapannya melakukan kebaikan seperti apapun tetap tidak bernilai. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Islamofobia juga bisa bermakna bahwa sejak awal orang sudah menganggap Islam itu sesuatu yang jelek, sehingga kalau ada kebaikannya coba ditutupi dengan cara tidak diberitakan. Tapi kalau ada satu orang saja dari muslim yang berbuat kejelekan, nah itu yang dibesar-besarkan. Akhirnya kesannya bahwa Islam itu memang betul jelek. Padahal kita harus membedakan antara Islam dengan orang Islam. Sama juga dengan agama lain. Kita membedakan antara agamanya dengan orangnya, karena orang beragam dan banyak. Apalagi kaum muslimin sedunia ini kan jumlahnya lebih dari 2 miliar. Bagaimana kita bisa mengukur Islam dengan 2 miliar orang? Maka bisa jadi kita dapati ada muslim yang keislamannya sudah baik, bahkan sudah sangat baik, dan ada muslim yang keislamannya masih biasa-biasa atau bahkan belum menggembirakan, tapi tetap muslim.
Nah, berangkat dari inilah maka kadang kita perlu kembali menghadirkan rasa syukur kita atas keislaman yang Allah berikan. Mungkin Bapak Ibu sekalian sering mendengar ada penceramah yang mengatakan kita bersyukur atas nikmat Islam, nikmat iman. Kira-kira apa yang bisa kita syukuri dari keislaman kita ini? Nah, oleh karena itu saya akan mencoba untuk mengangkat 5 poin yang berkaitan dengan apa saja yang patut kita syukuri dengan keislaman kita. Kenapa kita menyebutkan itu? Supaya rasa syukur kita ini bertambah atau kita menjadi bangga dengan Islam yang kita miliki. Persis seperti kalau Bapak Ibu sekalian punya sehat. Sehat itu luar biasa. Dan kalau kita ingin merasakan betapa luar biasanya sehat, nah kita lihat yang sakit. Sesekali berkunjung ke rumah sakit. Mungkin ada di antara kita yang jadi tenaga kesehatan bisa berbagi pengalaman bagaimana mengatasi dan menangani pasien. Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke rumah sakit Sarjito. Ada tenaga kesehatan yang bercerita tentang pasien yang masuk rumah sakit. Ada yang masuk rumah sakit sebabnya dengan hal yang sangat sederhana. Cuma karena ada benda yang masuk ke mulut, tapi masuknya dengan cara yang tidak pas. Lalu nyangkut, dikeluarkan nggak bisa, dimasukkan juga nggak bisa. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan perlu penanganan ternyata sampai harus operasi. Hanya cuma karena benda yang masuk lewat mulut tapi masuknya tidak dengan cara yang benar. Nah, kita bisa bayangkan kalau cuma karena itu. Sebelum itu ada salah seorang calon, jadi beliau mendaftar di TNI. Saya lupa beliau mendaftarnya untuk posisi apa, tapi pas berangkat daftar naik motor ada benda masuk mata, kelilipan. Ternyata sampai di sana akhirnya sakit mata dan nggak bisa lulus. Dan ketika diperiksakan ternyata menyebabkan terusnya sampai akhirnya nggak jadi tes. Kita bisa bayangkan betapa nikmatnya kita ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah berkali-kali naik motor dan alhamdulillah nggak merasakan, nggak mengalami itu. Kalaupun masuk ada benda kecil tidak sampai menyebabkan mata ini harus dibawa ke rumah sakit, diperiksakan dan ditangani dengan khusus. Ada yang masuk benda kecil ya cukup dengan air, setelah itu selesai. Maka bersyukur luar biasa atas nikmat sehat yang Allah berikan. Nah, nikmat Islam yang patut kita syukuri ini apa? Kita coba sebutkan 5 ini. Yang pertama, kita patut bersyukur karena Islam itu adalah agama yang nama agamanya dan nama penganutnya langsung datang dari Allah SWT. Kita tidak pernah menemukan ada ulama diskusi membahas tentang nama agama ini apa. Semuanya sepakat nama agama ini langsung datang dari Allah SWT. Bahkan Allah menyatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Nama Islamnya langsung datang dari Allah SWT. Bahkan nama penganutnya kita sering menyebut muslimin. Biasanya orang Indonesia menyebutnya dengan tambahan kaum muslimin. Itu pun datang dari Allah SWT. Allah berfirman, huwa sammakumul muslimin. Allah menamakan kalian muslimin. Jadi nama Islamnya dan nama musliminnya langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita bangga. Karena apa? Karena ada agama di muka bumi ini yang namanya itu hasil rundingan, musyawarah, lalu kita memutuskan nama agamanya apa. Kalau Islam tidak.
Ulama tidak pernah musyawarah rundingan lalu memutuskan nama agamanya apa. Tapi yang lain itu hasil musyawarah, hasil rundingan, diputuskan akhirnya namanya dengan nama tertentu. Sehingga nama penganutnya pun dimusyawarahkan. Kita tidak pernah musyawarah. Dan tidak pernah kita temukan, silahkan bisa cari di sumber apapun, ada tokoh-tokoh kaum muslimin bermusyawarah memutuskan nama, agama, dan penganutnya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang patut kita syukuri dari keislaman kita adalah bahwa kita ini punya konsep ketuhanan atau yang kita istilahkan dengan nama tauhid yang sederhana. Mulai dari berapa jumlah Tuhannya, lalu nama Tuhannya disampaikan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu pada firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Berapa jumlah Tuhannya? Jelas jawabannya ahad. Namanya Allah. Sederhana. Sehingga agama yang paling sederhana dan gampang menjelaskan tentang Tuhan adalah Islam. Kalau ditanya berapa jumlahnya, jelas satu. Kemudian namanya Allah. Kalau mau tanya sifat-sifatnya, kemudian nama yang mengandung sifat yang kita kenal dengan Asmaul Husna, bisa dengan sangat mudah kita jelaskan. Berbeda dengan kalau yang kita lihat pada agama lain. Ada yang menjelaskan nama Tuhan pun tidak mudah, agak sulit. Ada yang menyebut nama Tuhan satu negara dengan negara lain berbeda. Sementara umat Islam, cara menyebutkan nama Tuhan itu diatur dan semuanya seragam. Contohnya, kalau kita menyebut Allah, tapi huruf sebelumnya kasrah, berbeda dengan kalau huruf sebelumnya dhammah. Kalau kita menyebut bismil, berubah, bukan bismillah, tapi bismillah, alhamdulillah. Nah, tetapi kalau huruf sebelumnya fathah atau huruf dhammah, kita bisa lihat di tiga itu ada cara penyebutan yang berbeda ketika menyebutkan nama Allah. Firullah atau firullah. Nah, itu contoh cara mengucapkan yang keliru. Bapak Ibu sekalian langsung bisa mengomentari dan mengatakan ini salah. Kalau ada yang mengucapkan astagfirullah, bukan begitu cara mengucapkan Allah. Karena huruf sebelumnya berharokat berbeda dengan kalau pada bismillah dan alhamdulillah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, yang patut kita syukuri dari keislaman kita ini adalah bahwa kita punya kitab suci yang terjaga keasliannya sampai hari ini. Dan tidak pernah berubah, tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Jumlahnya berapa juz? Yang pernah dalam sebuah forum santri-santri pondok tahfidz Quran dihadirkan. Kemudian salah satu tamu dipersilahkan untuk berdialog langsung dengan santri. Lalu beliau tanya, sudah hafal berapa juz? Yang satu menyampaikan 20. Wah, alhamdulillah bagus. Lalu yang satu lagi tanya 30. Nah, ternyata beliau ini nggak tahu Quran itu berapa juz. Ya, ketika yang ditanya itu menjawab 20, Masya Allah, bagus ya. Lanjutkan, ya. Selesaikan hafalannya. Nah, itu betul, karena memang baru 20. Nah, begitu tanya yang 30, ternyata komentarnya juga sama. Bagus. Lanjutkan, sempurnakan hafalannya, selesaikan sampai tuntas. Yang hadir bingung, ini mau selesaikan sampai berapa juz? Ini sudah ngepol, ini sudah 30, mau juz berapa lagi?
Ternyata beliau nggak tahu kalau Quran itu 30 juz. Nah, dari dulu Quran tidak pernah bertambah 30 juz, 114 surat. Urutannya dari Al-Fatihah sampai An-Nasnya tidak pernah berubah. Dan urutannya ayat per ayatnya pun tidak pernah berubah. Maka kalau ada yang membaca Al-Quran bacaannya salah, semua kita bisa ngoreksi. Dan itulah kelebihan yang ada pada Islam. Maka kita tidak mengenal ada Quran edisi terbaru atau edisi revisi. Kalau kertasnya ya, kalau covernya sekarang kita dapatnya ada Quran yang pakai red slating, kemudian covernya ada yang warnanya pink karena untuk hadiah pernikahan. Kemudian ada Quran yang dibagi warnanya, warna pinggirnya diberi warna ini dan itu cuma warna, kemudian tulisannya, tapi isinya sama. Maka kalau ada imam yang salah membaca, semua kita boleh mengoreksi. Dan ada pengalaman menarik yang disampaikan oleh seorang Yahudi, dan dia cerita kisah masuk Islam itu melakukan uji coba. Uji coba pada 3 kitab suci dengan 3 cara. Pertama, dia melakukan uji coba dengan Taurat. Apa yang dilakukan? Dia mengatakan, saya tulis apa adanya, kemudian versi kedua saya tambahi, dan versi ketiga saya kurangi. Kemudian saya sebarkan. Gak ada yang ngoreksi. Setelah itu uji coba kedua pada Injil. Dia terima apa adanya, setelah itu dan ditulis, lalu dibuat versi kedua, dia tambahi sendiri dan dia ngaku, saya tambahi. Lalu ada versi ketiga, saya kurangi. Disebarkan, nggak ketahuan mana yang asli dan tidak. Begitu dilakukan uji coba pada Al-Quran, Quran yang asli ditulis apa adanya, kemudian ada Quran versi yang ditambahi, dan tambahnya dikit-dikit aja. Kemudian ada versi yang dia kurangi. Begitu disebarkan kepada kaum muslimin, langsung ketahuan. Bahkan begitu nambah cuma 1 huruf, langsung ketahuan. Coba Bapak Ibu sekalian, seandainya mendengar ada orang membaca Al-Quran begini, wailul likulli humazatil lumazah, kan biasa ya. Kemudian kalau ada yang membacanya gini, fawailul likulli humazatil lumazah, terasa ya? Ada tambahannya atau ada pengurangannya? Tambah apa? Cuma tambah 1 huruf ketahuan. Bayangkan itu cuma nambah 1 huruf, lagi nambah 1 kata, nambah lebih ketahuan. Mau dicoba pakai ayat apapun ketahuan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lalu sekarang dengarkan dengan fa idza jaa. Nah, langsung sebagian Bapak Ibu langsung merespon. Baru saya coba, saya belum teruskan, ternyata sudah ketahuan tambahannya. Cuma nambah 1 huruf. Ini tambahi fa, tambahi waw, tambahi apa saja ketahuan. Dan itu sudah pernah diuji coba di banyak tempat ketahuan. Dan ini yang patut kita syukuri karena Al-Quran terjaga sampai sekarang. Nah, salah satu cara untuk menjaga adalah dengan menghadirkan para penghafal Quran. Mushaf dalam bentuk lembaran-lembaran, juga mushaf dalam bentuk aplikasi di handphone bertebaran di mana-mana. Tapi juga perlu dijaga dengan para penghafal Quran. Karena dengan cara inilah Al-Quran bisa terjaga. Sehingga kalau ada yang keliru bisa langsung dikoreksi dan tidak perlu menunggu membuka mushaf. Nah, ini yang ketiga yang patut kita syukuri dari keislaman kita, karena Qurannya masih terjaga
Dan semua upaya untuk nambahi, mengurangi, mengubah tidak pernah berhasil sampai sekarang. Tentu kita tidak ragu-ragu untuk menantang, silahkan. Karena apa? Karena Al-Quran juga menantang. Silahkan yang bisa membuat satu mushaf Al-Quran, buat yang seperti Al-Quran. Kemudian tangannya silahkan bisa membuat 10 surat seperti Al-Quran. Tantangan berikutnya silahkan membuat 1 surat. Panjangan ya, silahkan buat yang seperti 1 ayat kalau memang susah 1 surat. Yang seperti Al-Quran, isinya dan bahasanya serta kemukjizatan lainnya. Dan sampai hari ini tidak ada yang pernah berhasil. Sudah pernah dicoba dengan berbagai cara. Ini yang ketiga. Yang keempat itu kita syukuri dari keislaman kita adalah agama Islam ini syariatnya alhamdulillah terjaga sampai hari ini. Tadi kalau Ustaz Reki menyebut ada tayamum, ada wudhu. Dari dulu tayamum tuh sampai sekarang ya begitu. Tadi subuh, tadi diceritakan oleh Ustaz Muhammad Agung Premantia, subuh sholat, saya yakin sama dengan Bapak Ibu sekalian. Semuanya pasti pada saat sholat subuh dalam tasyahud akhir di rakaat kedua sebelum salam memberikan isyarat dengan apa? Jari telunjuk, tangan kanan apa kiri? Ada yang menggunakan jari lain? Ada yang menggunakan tasyahudnya menggunakan ibu jari? Ya tentu bentuknya agak susah ya kalau posisinya ibu jari gitu. Pasti posisi tangannya agak sedikit berbeda dengan kalau menggunakan jari telunjuk. Sampai hari ini tidak pernah kita temukan ada yang tasyahudnya menggunakan jari lain selain jari telunjuk. Semuanya sama. Padahal kalau ditanya, kita ini berbeda-beda cara belajarnya. Dulu ustadz-ustadzah kita yang mengajari kita sholat beda-beda. Saya pernah tanya di mahasiswa, pernah saya tanya di 3 kampus karena pas ngajar di kelas, saya tanya di mahasiswa di Universitas Gajah Mada, Universitas Jana Badra. Saya tanya, dulu waktu belajar sholat dari mana? Jawabannya macam-macam. Ada yang diajari bapaknya, ada yang diajari ibunya, ada yang diajari kakaknya, yang jelas diajari keluarga. Ada yang diajari oleh ustadz di musola atau di masjid dekat rumah. Ada yang diajari oleh guru waktu di TK, ada yang diajari oleh guru di SD, ada yang diajari oleh macam-macam. Tapi semuanya sama. Tadi kalau disebutkan salam, ya, yang semua sholat diakhiri dengan salam. Tadi kan salam yang tidak boleh dijawab ya. Ini mengulang materinya Reki supaya nggak lupa ya. Salam yang tidak boleh dijawab. Nah, semuanya sama. Dan ketika salam, semuanya nolehnya sama. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian melihat ada yang salam ke bawah dulu, kemudian nggak ke atas? Atau salamnya bukan ke kanan dulu, tapi ke kiri baru ke kanan? Atau salamnya bukan dengan menoleh baik kanan kiri sebawah, tapi bukan dengan menggerakkan kepala? Misalnya menggerakkan tangan ya. Jadi yang bergerak telapak tangannya. Sampai hari ini kita tidak pernah melihat yang seperti itu. Semuanya sama. Mau mazhabnya apapun sama. Bapak Ibu yang pernah berangkat ke Tanah Suci, saya yakin semuanya sholatnya. Pada saat sholat, meskipun kita dari Indonesia mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i, bertemu dengan saudara-saudara kita dari IPB, India, Pakistan, Bangladesh, yang mazhabnya Hanafi. Pada saat salamnya sama. Begitu assalamualaikum, nolehnya ke kanan semua. Tidak ada yang begitu kita noleh ke kanan, yang sana kok malah noleh ke kiri. Kok beda? Nggak ada, semuanya sama. Dia semuanya kanan dulu, kemudian kiri. Tidak ada satupun yang berbeda. Nah, ini yang patut kita syukuri dari keislaman kita. Dan yang kelima, yang terakhir, yang patut kita syukuri dari keislaman kita adalah
bahwa Islam itu punya syariat, punya tuntunan, tapi juga punya contoh. Karena gini, ajaran itu yang paling bagus kalau ada tuntunannya, tapi juga ada contohnya. Kalau hanya tuntunan, panduan, belum tentu orang bisa mengamalkannya. Tapi kalau ada tuntunan berikut contohnya, maka akan lebih mudah dipraktikkan. Dan contoh itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat, sampai-sampai Aisyah mengatakan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Jadi kalau ingin lihat Al-Quran hidup, ya lihatlah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk poin yang terakhir ini yang memang perlu kita luangkan untuk terus belajar mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata kalau kita jujur, banyak dari kehidupan beliau yang belum kita kenali dengan baik. Contohnya misalnya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berumah tangga. Saya menyampaikan ini karena mayoritas Bapak Ibu yang hadir sudah berumah tangga, bahkan mungkin sudah bukan hanya punya anak, bahkan punya cucu, atau bahkan punya buyutnya. Tapi yang paling istimewa yang saya dapatkan di salah satu negara di Afrika yang memecahkan rekor. Beliau usianya 95 tahun dan belum lama ini baru difoto, dapat penghargaan karena orang yang usianya panjang, anaknya banyak, cucunya banyak, dan cicitnya juga banyak. Usianya 95 tahun, anaknya 95. Ternyata dihitung dengan cucu dan cicitnya itu hampir 200. Ini yang memecahkan rekor nih. Sehingga kalau pertemuan keluarga, itu perlu ya kira-kira lapangan seperti gini ya, atau kurang ya, harus lebih luas lagi. Ini yang memecahkan rekor untuk saat ini, karena kalau yang berusia 95 ada, tapi ditanya anaknya berapa, 3, ini 4 gitu. Nah, kemudian cucunya berapa, 7, 10 gitu ya. Tapi kalau jumlah keseluruhannya anak dengan cucu dengan cicit sampai 200, nah itu belum pernah saya dapatkan selain yang ini. Dan yang luar biasanya, maaf tadi saya salah menyebutkan, yang luar biasa adalah anak dan cucunya yang hafal Quran itu 100-an yang memecahkan. Selain beliau juga hafal Quran. Saya nggak hafal detail-detailnya, tapi yang jelas usianya 95, kemudian anaknya yang hafal Quran berikut cucunya itu di atas 95 ya. Salah 100 sampai 150-an. Jadi memang dari keluarga penghafal Quran. Nah, itu contoh dan contoh hidup. Nah, Nabi Muhammad SAW yang kita kenal ini, pada saat Bapak Ibu sekalian dulu berumah tangga, pernahkah kita waktu pada saat berumah tangga dulu dapat pengetahuan tentang bagaimana Nabi SAW berumah tangga? Sebagian kita tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup. Misalnya, dulu ketika berumah tangga, atau mungkin sampai sekarang, karena pernah saya sampaikan ini di Jakarta, ternyata ada yang juga menyampaikan yang sama. Ada yang sampai sekarang Bapak Ibu belum pernah mandi bareng. Mandi bareng, mandi bersama. Iya. Nah, kalau di kali enggak ya, sendang gitu ya, enggak. Tapi maksudnya di kamar mandi. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita. Dan istrinya bercerita bahwa saya pernah mandi bareng bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi kebersamaan Nabi SAW, barengnya Nabi SAW itu dalam banyak hal. Beliau pernah sholat bareng, sholat malam bareng suami istri. Beliau pernah nobar, nonton bareng suami istri, meskipun yang ditonton bukan layar tancap. Tapi ada pertunjukan beliau dengan istrinya Aisyah nonton bareng. Beliau pernah jalan bareng, pernah lari bareng, pernah olahraga bareng, termasuk pernah mandi bareng. Nah ini yang ternyata Nabi SAW pernah praktekkan, dan Nabi memberikan keteladanan itu sebagai salah satu cara untuk mengatasi kejenuhan dalam berumah tangga. Bapak ibu yang usia pernikahannya di atas 25 tahun, salah satu masalah yang dihadapi adalah kejenuhan, kebosanan. Karena apa yang dilihat kok itu terus. Pulang ya ini, balik lagi lihat yang ini lagi. Nah, kebosanan ini diselesaikan dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara tadi. Dan Nabi SAW melakukan yang namanya mandi bareng tadi setelah berusia di atas 53 tahun. Jadi bukan manten anyar, bukan. Meskipun itu juga bisa dipraktekkan oleh manten anyar. Tapi ini bisa menjadi salah satu cara membangkitkan keharmonisan dalam rumah tangga. Nah, kalau sekarang ada yang berkomentar lah, sekarang kan ada anak-anak ya susah. Nah, inilah yang tadi kita sampaikan, bahwa Nabi SAW juga ketika berumah tangga tentu memperhatikan hal-hal seperti ini. Artinya jangan sampai terlihat hal-hal yang tidak pantas di mata anak-anak. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, sampai pada membangkitkan keharmonisan dalam rumah tangga. Beliau ketika minum, Aisyah itu minum dari gelas. Setelah minum selesai dan masih ada sisa air, apa yang dilakukan? Nabi SAW sengaja minum dari gelas yang sama. Dan tidak hanya sampai di situ, beliau juga minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini kan akan berbeda kesannya dengan kalau ya sudah masing-masing minum dengan gelasnya sendiri-sendiri. Suasananya berbeda. Makan bareng, minum bareng, jalan-jalan bareng, mandi bareng. Ini adalah bagian dari cara untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Pripun Bu? Nah, itu contoh bahwa kita kadang-kadang tidak mengenal sosok Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dengan dekat. Nah, paling tidak, kalau ini sudah, ya biarlah ini sudah berlalu. Paling tidak sekarang ini, yang kita bisa lakukan adalah kita mencoba untuk membiasakan kebiasaan berkisah, kebiasaan bercerita tentang Nabi SAW atau nabi-nabi sebelumnya, atau kehidupan para sahabat dan ulama-ulama. Kita biasakan, kita kenalkan pada keluarga dan anak-anak kita. Karena salah satu yang hilang di negeri kita ini adalah kebiasaan berkisah. Dulu Bapak Ibu sekalian, yang apalagi yang usianya di atas 40, biasa mendapatkan cerita dari orang tua. Tapi sekarang anak-anak milenial sekarang ini YouTube ya, dan sampai sekarang muncul istilah-istilah baru ya Bu ya. Jadi kalau di pengajian tuh sekarang kalau begini kan hadirin hadirat ya. Kalau di acara Zoom, Zoomiyin, Zoomiyat. Kalau di YouTube, YouTubiyin, YouTubiyat. Kalau di Instagram, Instagramiyin, Instagramiyat. Jadi istilahnya baru. Nah,
Anak milenial sekarang ini sudah mulai tidak kenal dengan beberapa kisah. Bahkan kisah kepahlawanan yang ada di negeri kita ini. Sekarang kita bisa coba anak-anak kita dari Jogja tidak kenal dengan Pangeran Diponegoro. Jadi ketika menyebut Gua Selarong, itu nggak nyambung antara Gua Selarong dengan perjuangan Pangeran Diponegoro. Ketika menyebut Tegalrejo, itu nggak nyambung dengan kisahnya Pangeran Diponegoro. Padahal kalau orang yang berbicara tentang kisah, pasti ketika menyebut nama-nama itu ingat dengan kisah-kisah tadi. Nah ini sekarang sudah mulai hilang. Anak-anak kita sudah mulai nggak kenal. Dan ini anak-anak yang bahkan kadang-kadang anak-anak yang lahir dari Jogja, tapi mulai tidak kenal dengan pahlawan. Nggak kenal dengan Jenderal Sudirman. Kalaupun kenal paling tahu nama Jalan Jenderal Sudirman. Kan Jalan Jenderal Sudirman itu kan sebelah timurnya Tugu. Ya, iya tahu jalannya, tapi terus ceritanya. Kan yang kita maksudkan ceritanya. Kalau cuma sekedar tahu nama, tapi nggak tahu kisah, sayang. Dan perjuangan itu kalau kita lihat di Jogja ini kan banyak nama jalan yang mengingatkan kita dengan sejarah. Kan banyak nama-nama pahlawan yang ada di kota Jogja ini. Baik, maksudnya di DIY ini, tidak khusus kota Yogyakarta, tapi dari istimewa Yogyakarta ini kan banyak kisah-kisah yang sudah mulai tidak dikenali anak-anak kita ini. Nah, yang terakhir, kenapa pesan untuk bagian ini? Karena apa? Al-Quran itu sepertiganya isinya kisah. Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan, Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, sebagian ulama mengatakan sepertiganya isinya kisah. Dan itu kita bisa lihat dari nama suratnya saja sudah menunjukkan kisah. Al-Fatihah nggak ada kisahnya. Begitu Al-Baqarah, kisah pembunuhan. Ada yang terbunuh, tapi tidak diketahui siapa pembunuhnya. Gimana caranya? Allah memberikan resep. Caranya apa? Sembelih sapi betina. Sapi betina artinya baqarah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nah, kalau sudah disembelih nanti ambil bagian tubuh dari sapi betina itu, dipukulkan kepada si mayit, maka Allah akan bangkitkan mayit itu untuk menunjukkan siapa pembunuhnya. Itu Al-Baqarah, kisah. Pindah ke surat berikutnya Ali Imran, kisah lagi. Pindah ke surat berikutnya, kisah lagi. Sampai ke tengah mushaf surat Al-Isra, kisah Bani Israel. Pindah ke surat berikutnya surat Al-Kahfi, kisah Ashabul Kahfi. Pindah ke surat berikutnya surat Maryam, kisahnya Maryam, Yahya, Zakaria. Pindah ke surat berikutnya surat Toha, ada kisah Nabi Musa, dan begitu banyak kisah. Nah, apa perlunya kisah? Untuk dua hal. Paling tidak untuk dua hal. Yang pertama menjadi pertimbangan untuk membuat keputusan, dan yang kedua menjadi pertimbangan dan dalam melakukan tindakan perbuatan. Nabi Muhammad SAW belajar dari kisah masa lalu, bukan hanya sekedar kisah, tapi untuk jadi pelajaran di zaman beliau hidup. Apa yang terjadi? Begitu Abu Jahal terbunuh, beliau mengatakan Abu Jahal adalah Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Ternyata Fir'aun itu bukan cuma ada di zaman Nabi Musa, tapi Fir'aun berikutnya bisa muncul sampai zaman di akhir kehidupan manusia. Di zamannya Nabi SAW ada Abu Jahal, dan beliau mengatakan ini adalah Fir'aunnya umat ini. Likulli ummatin Fir'aun, setiap umat itu ada Fir'aunnya. Nah, ya. Saya nggak berani neruskan. Setiap umat itu ada Fir'aunnya. Abu Jahal adalah Fir'aun yang dihadapi oleh Nabi SAW. Jadi Fir'aun yang ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam itu Fir'aun ke-14. Fir'aun 1 itu ngaku sebagai anak Tuhan. Fir'aun ke-14 ngaku sebagai Tuhan. Kan tambah nemen ya kalau istilahnya Jawa Timur ya. Jadi sudah ngaku sebagai anak Tuhan, pada Fir'aun ke-14 ngaku sebagai Tuhan.
Dan Fir'aun yang dihadapi Nabi Musa bukan cuma sekedar ngaku sebagai Tuhan, tapi juga melakukan kezaliman yang begitu banyak. Dan di zamannya Nabi Musa, Fir'aun yang ada itu sampai melakukan kezaliman begitu jahatnya luar biasa. Ada 4 pendukungnya yang lain. Makanya kemudian dari sejarah kita belajar, orang bisa sangat zalim kalau terpenuhi 5 unsur seperti pada Fir'aun. Yang pertama ada Fir'aun, pemimpin yang sangat zalim, bukan cuma sekedar ngaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, ma lakum min ilahin ghairi, tapi juga sampai yudzabbihuna abna'ahu wa yastahyuna nisa'ahu, sampai membunuh anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Bayangkan kejahatannya luar biasa, semua laki yang lahir dibunuh. Yang kedua ada penasehatnya, namanya Haman. Penasehatnya Fir'aun. Begitu Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya, kata Haman, kalau cuma begitu kita juga punya. Jadi selalu mendukung apapun yang ada pada Fir'aun. Yang ketiga ada penyandang dana, Qarun. Yang keempat ada ahli ilmu yang digunakan untuk mendukung kekuasaannya Fir'aun, bukan untuk nasihati. Ilmunya bukan digunakan untuk menunjukkan yang benar dan yang salah, tapi mendukung apapun yang dilakukan oleh Fir'aun. Dan yang terakhir ada media, Al-Hashirun. Kerjanya apa? Kerjanya diantaranya menggiring opini. Misalnya, menggiring opini gimana caranya? Pada saat Nabi Musa akan berhadapan dengan para tukang sihir, berhadapan-hadapan, apa yang dilakukan oleh Al-Hashirun? Mereka mengatakan la'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Lihat bahasanya, bahasa medianya Fir'aun. Kayaknya kita ini akan ikut para tukang sihir kalau mereka menang. Coba lihat, bahasanya sudah menggiring dan tidak objektif. Kan harusnya kalau jujur, objektif kita mengatakan kita akan ikut yang menang. Nah, itu baru objektif. Tapi enggak, ini digiring, kita ini kayaknya akan ikut tukang sihir kalau mereka menang. Dan kalau kalah, ya tetap ikut ini. Ya tetap tidak akan ikut Nabi Musa. Jadi sebetulnya tetap tidak akan ikut Nabi Musa, cuma bahasanya diubah sedemikian rupa. Atau dalam bentuk yang lain, ketika Nabi Musa melakukan satu kesalahan, dan kesalahan itu beliau sebagai kesalahan yang beliau kerjakan tidak sengaja, dan beliau sudah bertobat pada Allah, minta ampun, apa yang dilakukan? Diulang-ulang, atau bahasa sekarang digoreng. Dulu ya, digoreng, digodok, direbus, ya, dipanggang. Jadi hanya diulang-ulang, cuma satu kesalahan. Sementara Fir'aun melakukan kesalahan yang sama puluhan ratusan kali, tidak diberitakan. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta. Bukankah kamu yang telah melakukan pembunuhan? Jadi ceritanya Nabi Musa ini dimintai tolong. Ada 2 orang yang bertengkar, yang satu minta tolong. Lalu Nabi Musa membantu. Ternyata tidak sengaja sampai membunuh. Fawakazahu Musa. Ada sebagian riwayat yang mengatakan Nabi Musa punya kekuatan setara dengan 40 orang laki-laki. Mendorong kekencengan. Ya, bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian, kalau saya punya kekuatan setara dengan 40 orang laki-laki, kalau saya dorong seperti ini kali 40, kan yang didorong bisa terlempar jauh. Kalau nyentil aja gitu kali 40 kan itu rasanya kayak apa gitu. Masalahnya Nabi Musa menyadari bahwa ada kekuatan seperti itu, dan beliau mengakui ini min amali syaitan. Beliau mengakui dan beliau bertobat dan tidak mengulang kembali. Tapi apa yang terjadi? Satu kesalahan itu diulang-ulang. Sementara tadi itu Nabi Musa. Sementara Fir'aun punya kebijakan setiap bayi laki-laki dari Bani Israel yang lahir dibunuh. Berapa korbannya? Banyak yang luar biasa. Ada beritanya? Tidak ada beritanya.
Maka bisa dibayangkan kalau seandainya media Fir'aun yang sampai ke kita akan menganggap yang jahat itu Nabi Musa alaihissalam, yang baik itu adalah Fir'aun. Kalau yang sampai pada kita medianya Fir'aun, alhamdulillah yang sampai pada kita Quran, sehingga kita tahu mana yang sebetulnya baik dan mana yang jahat. Nah, oleh karena itu salah pesan terakhir yang ingin kami sampaikan adalah mohon kiranya Bapak Ibu sekalian bisa meluangkan waktu untuk berkisah pada anggota keluarga, terutama pada anak-anak. Banyak kisah yang bisa kita ceritakan. Paling kalau Bapak Ibu sekalian habis bahannya, mau kisah Nabi, habis kisah para sahabat yang diketahui cuma sedikit. Sahabat kan jumlahnya banyak. Sahabat itu jumlahnya 120.000. Dan kalau kita mau ngecek, ya kita ketahui dari nama sahabat, namanya saja itu 50 mungkin nggak nyampe. Monggo nanti dicoba setelah selesai sebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nunggu sampai 50 nggak nyampe dari 120.000. Ya. Nah, kalau sudah nggak bisa dan nggak ada lagi yang bisa diceritakan, lalu apa yang diceritakan? Paling tidak yang diceritakan begini, yang diceritakan pengalaman hidup yang bisa jadi bekal untuk anak-anak. Kenapa? Sekarang ini salah satu kerentanan yang sering terjadi pada rumah tangga milenial adalah mereka tidak punya pengalaman berumah tangga, sehingga ada yang berumah tangga usia rumah tangganya tidak lama. Dan yang paling mengerikan, terus terang kami resah sekali ketika ada lembaga survei yang mendapatkan data dari 4 pernikahan 1 pisah. Ini angka sangat mengerikan Bapak Ibu sekalian. Kalau dari 10 saja 1 pisah, itu sudah mengerikan. Ada yang 1/10. Bayangkan kalau 10 juta berarti 1 juta yang cerai, yang talak, yang gugat cerai dan seterusnya. Kalau 4 kemudian ada 1 yang pisah, ini artinya banyak sekali, 25%. Kalau yang nikah di Indonesia 100 juta berarti 25 juta ini tingginya luar biasa. Dan kita direpotkan dengan ini. Kantor pengadilan agama yang mengurusi perceraian, coba kita tanya datanya, ya, itu selalu kemudian menyebutkan angka grafiknya selalu meningkat. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan masukan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I was born to praise you. I was born to praise you. And I was born to praise you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The merciful Creator made our prophets walk on water. I will praise you. I will be ar-Rahman